Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Kali ini, saya akan membahas tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Siapa saja bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia? Apa motif dan dampak mereka bagi Indonesia? Mari kita simak bersama. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang berasal dari Portugal, sebuah negara yang terletak di semenanjung Iberia, bagian barat daya Eropa. Bangsa Portugis memiliki tradisi pelayaran dan penjelajahan yang kuat, dan menjadi salah satu negara yang memimpin dalam zaman penjelajahan Eropa. Bangsa Portugis mencari jalur laut alternatif ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah dan barang-barang lain yang bernilai tinggi di pasar Eropa. Pada abad ke-16 Masehi, bangsa Portugis berhasil menemukan jalur laut ke Asia melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Mereka juga berhasil menguasai Malaka, sebuah bandar dagang penting yang menghubungkan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dari Malaka, bangsa Portugis mengetahui bahwa sumber utama rempah-rempah dunia adalah Maluku, sebuah kepulauan di Indonesia Timur. Maka, pada tahun 1511, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao berlayar menuju Maluku dan menjadi bangsa Eropa pertama yang masuk ke Indonesia. Rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Portugis adalah cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Rempah-rempah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Eropa, karena dapat digunakan sebagai bumbu masak, obat-obatan, dan pengawet makanan. Rempah-rempah juga memiliki nilai simbolis yang tinggi, karena menunjukkan kemewahan dan kekayaan bagi orang yang mampu membelinya. Rempah-rempah sangat langka dan mahal di Eropa, karena harus melewati jalur perdagangan yang panjang dan berbahaya, serta dikenakan pajak yang tinggi oleh tengkulak Arab dan Turki. Bangsa Portugis berusaha untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia dengan membangun benteng, membuat perjanjian dengan raja-raja setempat, dan menghalangi bangsa Eropa lain yang ingin masuk ke Indonesia. Bangsa Portugis juga menyebarkan agama Kristen di beberapa daerah di Indonesia, seperti Flores, Timor, Solor, dan Ambon. Bangsa Portugis juga membawa budaya Eropa, seperti musik, seni, dan arsitektur. Salah satu contoh bangunan bersejarah yang dibangun oleh Portugis adalah Benteng Dorstede di Pulau Saparua, Maluku. Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 setelah mengalahkan Kesultanan Malaka yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Malaka adalah sebuah pelabuhan strategis yang menghubungkan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di sana, banyak terjadi perdagangan rempah-rempah, seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis, yang sangat dicari oleh bangsa Eropa. Dengan menguasai Malaka, Portugis berharap dapat mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan mengalahkan saingan-saingannya, seperti Arab dan Turki. Namun, Portugis tidak puas hanya dengan Malaka. Mereka ingin mencari sumber rempah-rempah langsung dari tempat asalnya, yaitu Maluku. Pada tahun 1512, seorang kapten Portugis bernama Francisco Serrao berlayar dari Malaka menuju Maluku dengan membawa 12 kapal. Dia berhasil mencapai Pulau Ternate, salah satu pusat penghasil cengkeh di dunia. Di sana, dia disambut baik oleh Sultan Bayanullah, yang bersedia menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Portugis pun mendapat izin untuk membangun sebuah benteng di Pulau Ternate, yang disebut Benteng Sao Paulo. Portugis tidak hanya berdagang, tetapi juga berusaha menyebarkan agama Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Mereka mengirim para misionaris, seperti Franciscus Saverius, yang berkeliling ke Flores, Timor, Solor, dan Ambon. Mereka juga membangun gereja-gereja, sekolah-sekolah, dan rumah sakit. Beberapa penduduk setempat pun menerima agama Kristen, terutama dari kalangan bangsawan dan pedagang. Namun, ada juga yang menolak dan tetap mempertahankan agama Islam atau agama tradisional. Portugis juga membawa budaya Eropa, seperti musik, seni, dan arsitektur. Mereka memperkenalkan alat musik seperti biola, gitar, dan akordeon.
Mereka juga mengajarkan seni lukis, ukir, dan pahat. Mereka juga membangun bangunan-bangunan bergaya Eropa, seperti benteng, gereja, dan rumah. Salah satu contoh bangunan bersejarah yang dibangun oleh Portugis adalah Benteng Dorstede di Pulau Saparua, Maluku. Benteng ini dibangun pada tahun 1691 sebagai benteng pertahanan Portugis dari serangan Belanda. Benteng ini memiliki bentuk segi empat dengan 4 menara sudut. Di dalam benteng terdapat gereja, rumah komandan, barak, gudang, dan penjara. Kehadiran Portugis di Indonesia tidak disukai oleh banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, karena beberapa alasan, yaitu: dari dalam negeri, beberapa kerajaan di Indonesia, seperti Aceh, Demak, dan Banten, berusaha untuk mengusir Portugis dari wilayah mereka, karena, pertama, Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan banyak kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate dan Tidore, serta Kerajaan Aceh. Kedua, Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. Ketiga, Portugis menyebarkan agama Kristen di beberapa daerah di Indonesia, seperti Flores, Timor, Solor, dan Ambon. Hal ini menimbulkan konflik dengan penduduk yang beragama Islam atau agama tradisional. Dari luar negeri, ada juga bangsa Eropa lain yang datang ke Indonesia, seperti Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, dan Jerman. Mereka memiliki berbagai motif dan dampak bagi Indonesia, baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, seperti: pertama, Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 dengan dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Spanyol bersaing dengan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. Spanyol bersekutu dengan Kerajaan Tidore melawan Portugis yang bersekutu dengan Kerajaan Ternate. Yang kedua, Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dengan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Belanda juga tertarik dengan rempah-rempah dan ingin mengalahkan Portugis dalam perdagangan. Belanda kemudian mendirikan VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tahun 1602. VOC adalah perusahaan dagang yang memiliki hak monopoli, militer, dan politik di Asia. VOC berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan strategi divide et impera atau adu domba. VOC juga mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di Indonesia dengan cara yang kejam dan tidak adil. VOC berakhir pada tahun 1799 karena mengalami kebangkrutan akibat perang, korupsi, dan persaingan dengan bangsa Eropa lain. Namun, Belanda tidak meninggalkan Indonesia begitu saja. Mereka membentuk pemerintahan kolonial yang disebut Hindia Belanda pada tahun 1800. Hindia Belanda berusaha untuk memodernisasi Indonesia dengan membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Namun, tujuan utama mereka adalah untuk menguntungkan Belanda sendiri, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga, Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1600 dengan mendirikan East India Company. Inggris juga bersaing dengan Belanda dan Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Inggris sempat menguasai beberapa wilayah di Indonesia, seperti Bengkulu, Bencoolen, Padang, dan Maluku. Namun, Inggris akhirnya menyerahkan wilayah-wilayah tersebut kepada Belanda dalam Perjanjian London pada tahun 1824. Inggris hanya mempertahankan Singapura, yang kemudian menjadi pusat perdagangan Inggris di Asia Tenggara. Yang keempat, Perancis datang ke Indonesia pada tahun 1806 dengan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Perancis mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia selama Perang Napoleon. Perancis mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels membangun jalan raya pos yang menghubungkan Anyer dan Panarukan. Daendels juga membangun benteng-benteng pertahanan di beberapa daerah, seperti Cirebon,
Semarang, dan Surabaya, Prancis meninggalkan Indonesia pada tahun 1811, setelah dikalahkan oleh Inggris. Yang kelima, Italia datang ke Indonesia pada tahun 1863 dengan dipimpin oleh Giacomo Boff. Italia melakukan ekspedisi ilmiah dan penjelajahan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Italia juga membantu Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Italia mengirimkan senjata, amunisi, dan sukarelawan untuk membantu Indonesia. Italia juga mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Yang keenam, Belgia datang ke Indonesia pada tahun 1876 dengan mendirikan SAPM. Belgia berkecimpung dalam bisnis perkebunan karet di Sumatera. Belgia juga terlibat dalam Perang Aceh melawan Belanda. Belgia mendukung Aceh dengan mengirimkan senjata, amunisi, dan sukarelawan. Belgia juga membantu Aceh dalam hal diplomasi dan hubungan internasional. Dan yang terakhir, Jerman datang ke Indonesia pada tahun 1883 dengan mendirikan DHPG. Jerman berkecimpung dalam bisnis perkebunan kelapa di Nusa Tenggara. Jerman juga terlibat dalam Perang Bali melawan Belanda. Jerman mendukung Bali dengan mengirimkan senjata, amunisi, dan sukarelawan. Jerman juga membantu Bali dalam hal diplomasi dan hubungan internasional. Belanda adalah salah satu bangsa Eropa yang berasal dari Belanda, sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Belanda memiliki tradisi pelayaran dan perdagangan yang kuat, dan menjadi salah satu negara yang terlibat dalam zaman penjelajahan Eropa. Belanda mencari jalur laut alternatif ke Asia untuk mendapatkan rempah-rempah dan barang-barang lain yang bernilai tinggi di pasar Eropa. Pada tahun 1596, Belanda mengirimkan 4 kapal dagang yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ke Nusantara. Mereka berlayar melewati Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika dan mencapai Banten pada bulan Juni. Di sana, mereka berdagang dengan penduduk setempat dan membeli lada dengan harga murah. Mereka juga menjalin hubungan dengan Kerajaan Banten dan Kerajaan Mataram. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Maluku. Mereka berhasil kembali ke Belanda dengan membawa muatan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. Kesuksesan ekspedisi de Houtman ini menarik minat banyak pedagang Belanda lainnya untuk datang ke Nusantara. Namun, hal ini juga menimbulkan persaingan dan konflik antara pedagang Belanda sendiri, maupun dengan pedagang Portugis yang sudah lebih dulu hadir di Nusantara. Untuk mengatasi masalah ini, para pedagang Belanda kemudian membentuk sebuah perusahaan dagang yang disebut Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC pada tahun 1602. VOC didirikan dengan dukungan pemerintah Belanda dan diberi hak istimewa untuk berdagang, berperang, bernegosiasi, dan menguasai wilayah di Asia. VOC menjadi perusahaan dagang terbesar dan terkuat di dunia pada masanya. VOC berhasil mengalahkan Portugis dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, terutama di Maluku. VOC juga berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan strategi divide et impera atau adu domba. VOC memecah belah dan memanfaatkan perselisihan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Aceh, Mataram, Banten, Ternate, Tidore, dan lain-lain. VOC juga membuat perjanjian-perjanjian yang merugikan pihak Indonesia, seperti Perjanjian Giyanti, Perjanjian Salatiga, dan Perjanjian Ryswick. VOC tidak hanya berdagang, tetapi juga mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di Indonesia dengan cara yang kejam dan tidak adil. VOC menerapkan sistem monopoli dan paksaan dalam perdagangan. VOC memaksa rakyat Indonesia untuk menanam dan menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. VOC juga memaksa rakyat Indonesia untuk membayar pajak dan upeti yang sangat tinggi. VOC juga melakukan berbagai kekerasan dan pembantaian terhadap rakyat Indonesia yang menentang atau melawan kebijakan VOC, seperti Perang Banda, Perang Diponegoro,
Perang Paderi, dan Perang Aceh. VOC berakhir pada tahun 1799 karena mengalami kebangkrutan akibat perang, korupsi, dan persaingan dengan bangsa Eropa lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, karena perang, VOC terlibat dalam banyak perang, baik di Eropa maupun di Asia, yang membutuhkan biaya yang besar. Beberapa contoh perang yang melibatkan VOC adalah Perang Inggris-Belanda, Perang Spanyol-Belanda, Perang Jawa, Perang Aceh, Perang Banten, dan Perang Maluku. Kedua, korupsi. VOC mengalami penurunan kualitas manajemen dan pengawasan, yang menyebabkan banyak pejabat dan pegawai VOC yang melakukan korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa contoh kasus korupsi yang melibatkan VOC adalah kasus Jan Pietezoon Kouen, yang membantai penduduk Banda dan mengambil rempah-rempah mereka, kasus Cornelis Chastelain, yang memperkaya diri dengan membeli tanah dan budak di Depok, dan kasus Herman Willem Daendels, yang membangun jalan raya pos dengan memeras rakyat. Dan yang ketiga, persaingan. VOC menghadapi persaingan yang semakin ketat dari bangsa Eropa lain, terutama Inggris dan Prancis, yang juga ingin menguasai perdagangan dan wilayah di Asia. Bangsa Eropa lain ini memiliki keunggulan dalam hal teknologi, militer, dan diplomasi, yang membuat VOC kalah bersaing. Beberapa contoh persaingan yang merugikan VOC adalah Perjanjian London 1824, yang membuat VOC kehilangan wilayah di Sumatera, Malaka, dan Singapura kepada Inggris, dan Perang Napoleon, yang membuat VOC kehilangan kekuasaan di Indonesia kepada Prancis. Namun, Belanda tidak meninggalkan Indonesia begitu saja. Mereka membentuk pemerintahan kolonial yang disebut Hindia Belanda pada tahun 1800. Hindia Belanda adalah nama yang diberikan oleh Belanda untuk wilayah Indonesia yang berada di bawah kekuasaan Belanda. Nama ini berasal dari kata Hindia, yang merujuk pada wilayah Asia yang terletak sebelah timur Persia, dan Belanda, yang merujuk pada negara asal penjajah. Hindia Belanda berusaha untuk memodernisasi Indonesia dengan membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Beberapa contoh pembangunan yang dilakukan oleh Hindia Belanda adalah Jalan Raya Pos, yang menghubungkan Anyer dan Panarukan, jalur kereta api, yang menghubungkan berbagai kota di Jawa dan Sumatera, sekolah-sekolah, yang memberikan pendidikan formal kepada anak-anak Indonesia, rumah sakit, yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, dan perkebunan, yang menghasilkan komoditas ekspor, seperti kopi, teh, karet, dan gula. Namun, tujuan utama Hindia Belanda adalah untuk menguntungkan Belanda sendiri, bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hindia Belanda menerapkan sistem ekonomi yang merugikan Indonesia, seperti sistem tanam paksa, sistem Rodi, dan sistem kultur stelsel. Hindia Belanda juga menerapkan sistem politik yang menindas Indonesia, seperti sistem desentralisasi, sistem etis, dan sistem balas budi. Hindia Belanda juga menerapkan sistem sosial yang mendiskriminasi Indonesia, seperti sistem segregasi, sistem Indische Partij, dan sistem Volksraad. Rakyat Indonesia tidak tinggal diam menghadapi penjajahan Belanda. Mereka melakukan berbagai perlawanan, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Beberapa tokoh perjuangan yang terkenal adalah: yang pertama, Pangeran Diponegoro. Dia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kerajaan Mataram. Dia memimpin Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830, melawan Belanda, yang merupakan perang terbesar yang dialami Belanda di Indonesia. Dia menggunakan strategi gerilya dan mendapat dukungan dari rakyat dan ulama. Dia ditangkap oleh Belanda dengan tipu muslihat dan dibuang ke Makassar. Yang kedua, Imam Bonjol. Dia adalah pemimpin kaum Padri, yaitu kelompok yang berjuang untuk memurnikan agama Islam di Sumatera Barat. Dia memimpin Perang Padri,
tahun 1803 sampai tahun 1838, melawan Belanda, yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dia juga bersekutu dengan Kerajaan Aceh dan Kerajaan Banten. Dia ditangkap oleh Belanda setelah pertempuran sengit di Bonjol dan dibuang ke Manado. Yang ketiga, Cut Nyak Dien. Dia adalah istri Teuku Umar, seorang pejuang Aceh yang gugur dalam perang melawan Belanda. Dia meneruskan perjuangan suaminya dengan memimpin pasukan gerilya wanita Aceh. Dia dikenal sebagai pahlawan wanita yang gigih dan berani. Dia ditangkap oleh Belanda pada tahun 1905 dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Yang keempat, Sultan Hasanuddin. Dia adalah Sultan ke-16 dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan. Dia memimpin Perang Makassar, tahun 1666 sampai tahun 1669, melawan Belanda, yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Sulawesi. Dia dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Dia menandatangani perjanjian Bongaya dengan Belanda, yang mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah Goa. Yang kelima, Patimura. Dia adalah seorang prajurit dan pejuang Maluku. Dia memimpin Perang Patimura, 1817, melawan Belanda, yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dia berhasil merebut benteng Durstede di Saparua dari tangan Belanda. Dia ditangkap oleh Belanda setelah pertempuran sengit di Haria dan dihukum mati di Ambon. Yang keenam, Teuku Umar. Dia adalah seorang pejuang Aceh yang berperang melawan Belanda selama Perang Aceh, tahun 1873 sampai tahun 1914. Dia dikenal sebagai pahlawan yang cerdik dan licik. Dia pernah berpura-pura menyerah kepada Belanda dan menjadi Bupati Melaboh. Namun, dia kemudian mengkhianati Belanda dengan membawa lari senjata dan amunisi yang diberikan Belanda. Dia gugur dalam pertempuran di Melaboh pada tahun 1899. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara. Dia adalah seorang pendidik dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berbasis nasionalisme dan kemandirian. Dia juga menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama Indonesia. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini didasarkan pada semangat dan pengorbanan para pejuang yang telah berjuang melawan Belanda sejak lama. Namun, perjuangan Indonesia belum berakhir. Belanda masih berusaha untuk merebut kembali Indonesia dengan berbagai cara, seperti agresi militer, diplomasi, dan politik. Perang kemerdekaan Indonesia berlangsung sampai tahun 1949, ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Itulah sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.